Hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar matematika mantul manfaat betul tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Yuk kita simak bersama. Teman-teman, dari tayangan hari ini kalian akan dapat mengembangkan kompetensi berikut. Daf, daripada kita bosan gini, mendingan kita ngerjain tugas IPS aja. Yang mana? Itu loh yang disuruh ngumpulin tentang usia warga sekitar. Oh, yaudah yuk, langsung aja kita ke rumah Rian. Oh iya. Udah mulai mendung lagi, Pak. Jadi, Waalaikumsalam. Iya. Kalian. Ayo masuk. Ayo duduk. Makasih ya. Iya. Iya. Nih, gimana kabar? Baik. Ada apa nih kalian datang ke sini? Kita dapat tugas dari sekolah, Yan. Tugas apa tuh? Iya, jadi gini Yan, kita mau tahu ayah kamu lahir tanggal berapa Yan? Oh, ayah saya lahir tanggal 5 bulan 7. Nah, ngomong-ngomong tanggal, saya punya tebak-tebakan nih. 3 tahun yang lalu, umur ayah saya 7 kali umur saya. Sekali lagi, 7 tahun yang akan datang, umur ayah saya 3 kali umur saya. Lah, kok diem? Bingung kita, Yan. Iya Yan, kita nggak tahu umur ayah kamu berapa. Itu tadi sahabat edukasi, itu adalah tipe-tipe seorang teman yang tidak akan mempunyai teman di kehidupannya. Karena bagaimana mungkin ada orang yang datang meminta bantuannya, malah dikasih tebak-tebakan. Tebak-tebakan yang tadi diberikan tadi itu adalah tebak-tebakan yang ketika kalau kita berpikir untuk mencari jawabannya, itu kita akan ketemu dengan konsep matematika yang disebut sistem persamaan linear dua variabel, atau disingkat SPLDV. Nah, SPLDV ini adalah ada lebih dari satu persamaan linear dengan dua variabel yang hanya mempunyai satu penyelesaian. Jadi ada dua, tapi cuma satu penyelesaian. Misal contoh, X tambah 2Y sama dengan 7. Lalu ada lagi 2X tambah Y sama dengan 8. Nah, disebut persamaan linear dua variabel karena memiliki dua variabel, memiliki nilai X dan Y, yang membuat kedua persamaan bernilai benar. Jadi kalau misalkan kita masukkan X-nya 3 dan Y-nya 2, maka pernyataan dari kalimat terbuka di atas tadi, dari persamaan linear tadi, menjadi benar. Nah, cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu ada 3 cara paling tidak. Yang pertama adalah cara substitusi. Nah, metode substitusi ini dapat dilakukan dengan mengganti salah satu variabel dengan variabel lainnya. Metode yang kedua adalah metode eliminasi. Metode eliminasi ini dapat dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Kita kasih hilang saja begitu, sulap, ting, hilang. Kemudian yang ketiga adalah dengan metode grafik. Metode grafik adalah kedua persamaan tadi kita gambar di bidang kartesius, kita gambar. Kemudian ketika ada titik potong, maka titik potong itulah yang menjadi penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Dari tebak-tebakan yang diberikan, kita misalkan dulu. Kita misalkan, karena ada dua variabel di situ. Variabel yang pertama adalah umur bapaknya, umur bapak, dan variabel yang kedua adalah umur anak. Kita misalkan umur bapak itu adalah X dan umur anak adalah Y. Kenapa kita misalkan? Karena memang kita belum tahu, jadi kita misalkan saja dulu. Umur bapak X dan umur anak Y. Maka kalimat matematikanya adalah, kalimat yang pertama, 3 tahun yang lalu usia bapak 7 kali usia anak. Berarti kalau usia bapak sekarang itu X, 3 tahun lalu adalah X dikurangi 3. X dikurangi 3 itu sama dengan
7 kali umur anak. 7 kali Y kurang 3. Itu adalah kalimat matematika yang pertama. Jadi kalau kita teruskan bisa menjadi X kurang 3 sama dengan 7Y kurang 21. X kurang 7Y sama dengan negatif 18. Nah, ini adalah persamaan kita yang pertama. Yang kedua, di dalam tebak-tebakannya dia mengatakan bahwa 7 tahun yang akan datang, usia bapak akan 3 kali usia anak. 7 tahun yang akan datang. Maka 7 tahun yang akan datang, kalau usianya sekarang X, maka 7 tahun lagi berarti X plus 7. Itu sama dengan 3 dikali Y plus 7. Kita selesaikan, sederhanakan, maka X plus 7 sama dengan 3Y plus 21. X kurang 3Y sama dengan 14. Nah, ini persamaan 2. Dari sini kita sudah mendapatkan 2 persamaan linier. 2 persamaan linier. Duanya kita gabungkan menjadi X kurang 7Y sama dengan negatif 18 dan X kurang 3Y sama dengan 14. Baik, dari persamaan tadi kita pakai coba dengan metode eliminasi, menghilangkan. Nah, tips menggunakan metode eliminasi ini adalah, sahabat edukasi, jika ada satu variabel di kedua persamaan dengan koefisien yang sama, untuk memudahkan maka variabel itu yang dihilangkan lebih dulu. Jadi kalau dia sama gitu, 7Y dengan 7Y. Nah, 2 ini aja yang kita hilangkan dulu gitu, misalkan. Nah, di sini metode eliminasi, kita lihat X kurang 7Y sama dengan negatif 18, kemudian X kurang 3Y sama dengan 14. Kita hilangkan variabel X-nya, karena koefisien dari X-nya itu sama-sama 1. Jadi kita hilangkan itu. Kita hilangkan dengan kita kurangi X dikurangi X 0, habis. Negatif 7Y dikurang negatif 3Y sama dengan negatif 4Y. Kemudian negatif 18 dikurangi dengan 14 sama dengan negatif 32. Maka Y sama dengan negatif 32 dibagi dengan negatif 4. Sekali lagi, kenapa begitu? Karena kedua ruas kita bagikan dengan bilangan negatif 4 yang sama. Jadi negatif 4Y dibagi dengan negatif 4 sama dengan positif 1Y. Y sama dengan negatif 32 dibagi negatif 4 sama dengan Y sama dengan 8. Dan itu eliminasi, kemudian kita substitusi. Nilai Y kita sudah dapat, kita mau tahu umur anak, kita sudah tahu nih. Y-nya itu umur anak 8. Sekarang bapaknya nih, X-nya kita belum tahu. Kita pinjam nilai Y ini, kita substitusikan. Kita masukkan ke persamaan X kurang 3Y sama dengan 14. Kita masukkan nilai Y-nya, menjadi X kurang 3 kali 8 sama dengan 14. X kurang 24 sama dengan 14. X sama dengan 38. Nah, didapatlah X sama dengan 38. Umur dari bapak 38, umur dari anak adalah 8 tahun. Bapaknya sudah tua. Jadi diperoleh usia dari bapak yaitu 38 tahun. Maka kalau kita ditanya tahun kelahiran bapak, maka tinggal kita kurangi dari tahun yang sekarang. 2019 dikurangi dengan 38, maka sama dengan 1981. Jadi tahun 1981 lah bapaknya lahir. Nah, teman-teman sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Sebuah mobil box memiliki kapasitas total angkut 1930 kg. Berat supir 70 kg dan berat kernetnya 60 kg. Supir mengatakan bahwa mobil dapat mengangkut lebih dari 45 kotak barang yang berat tiap kotaknya 40 kg untuk sekali pengangkutan. Apakah kamu setuju dengan pernyataan supir tersebut? Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan.
untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mau ngabarin, kemungkinan Lebaran Bagus belum bisa pulang. Loh, masa Lebaran ndak pulang? Bagus pulangnya nunggu virus corona selesai dulu ya, Bu. Ya makanya kamu pulang sekarang. Di kampung aman kok, Gus. Kalau Bagus pulang sekarang, bisa saja Bagus kena virus dalam perjalanan. Ya tapi kan kamu masih muda. Pasti kamu kuat. Mungkin Bagus kuat, Bu. Tapi kalau Bagus tularin ibu sama tetangga-tetangga gimana? Bagus yo nggak mau lihat ibu sakit. Mohon restu ya, Bu. Ya Allah, semoga virus ini cepat selesai. Izinkan anak saya biar bisa cepat pulang. Iya, Bu. Amin. Hari ini saya belajar berkorban untuk orang tua yang saya sayangi. Dalam rangka pemerataan pendidikan, ada 4 jalur penerimaan peserta didik baru. Pertama, jalur zonasi yang mempunyai kuota paling sedikit 50% setiap sekolah yang ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa keluarga ekonomi kurang mampu, paling sedikit 15% di setiap sekolah. Ketiga, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali yang disediakan paling banyak 5% di setiap sekolah. Yang terakhir, jalur prestasi. Jalur ini disediakan di setiap sekolah sebanyak sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua atau wali. Jalur ini ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Yuk, lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk, unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita.
Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Dipersembahkan oleh Perempuan itu kuat. Kehidupan telah menempanya menjadi sosok setajam badik dan seelok sutra. Dalam doa, ia titipkan semua harapan kepada Sang Maha Sempurna. Semoga kelak ia mampu membahagiakan orang tua dan orang di sekitarnya. Inspirasi Indonesia, Senin sampai Sabtu, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, kenapa? Ini Dap, tadi Bapak habis beli oleh-oleh buat nenek. Asik, mau pulgam nih. Yoi. Tapi Bapak pesan beli piring sama mangkok dikit. Kok mahal banget harganya ya? Lah gimana sih Bapak? Iya Bapak lupa, tadi 2 kali mondar mandir sekalian buat beli bude juga. Wah, baik banget Bapak beliin buat bude juga. Iya, udah piring sama mangkoknya bagus, tapi Bapak lupa harganya. Lah emang gimana sih? Kok bisa lupa? Gimana ya? Nggak dikasih bon juga lagi. Terus gimana tuh? Iya, harganya tadi Bapak inget sih. Ya Bapak beli 5 mangkok sama 3 piring 12.000 sama 32.000. Nah terus yang buat bude? Kalau sama bude 2 piring 1 mangkok 4.000. Mana? Nambahin kerjaan saya aja Pak. Waduh. Kalau ketemu bapak begitu, datang tiba-tiba bawa belanjaan banyak dan minta kita yang itu, ngapa salah sih Pak? Notanya kenapa dihilangin coba? Nah, tapi kalau sahabat edukasi ketemu dengan masalah-masalah yang seperti ini, nah ini adalah masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Yang seperti saya jelaskan di depan tadi bahwa sistem persamaan linier 2 variabel itu adalah yang lebih dari satu persamaan linier dengan 2 variabel yang hanya mempunyai satu penyelesaian. Jadi dia ada persamaan linier 2 variabelnya itu ada 2, tapi cuma satu penyelesaiannya. Jadi misalkan x plus 2y sama dengan 7 dan 2x plus y sama dengan 8.
Dan kita lihat titik potong dari keduanya. Ketika memotong, itulah titik penyelesaiannya. Ketika tidak memotong, mungkin mereka salah satu tidak bawa pisau atau apa, jadi tidak potong. Atau tidak ulang tahun, makanya dia tidak potong kue atau potong apa, ya begitulah kurang lebih. Kita buat dari pernyataan ayah ya. Ayah itu tadi dia bingung. Harga piringnya itu berapa, harga mangkok berapa dari makanan yang dia bawa. Nah, seperti biasa kita misalkan dulu. Harga piring itu dengan X, harga mangkok dengan Y. Kenapa kita misalkan? Karena memang kita belum tahu dia berapa, jadi kita misalkan dulu. Harga piring X dan harga mangkok Y. Pernyataan yang pertama, 3 piring dan 5 mangkok, kata ayah itu dibayar dengan 4 uang 50 ribuan. 4 uang 50 ribuan berarti sekitar 200 ribu rupiah. Kemudian mendapatkan kembalian 32 ribu. Nah, maka kalimat matematikanya adalah 3X, 3 piring, tambah 5Y, 5 mangkok. 3X tambah 5Y sama dengan 4 kali 50 ribu dikurangi 32 ribu. Sama dengan 3X plus 5Y sama dengan 168 ribu. Nah, ini adalah persamaan kita yang pertama. Berikutnya pernyataan yang kedua dari ayah bahwa 2 piring dan 1 mangkok dibayar dengan 84 ribu rupiah. Jadi 2 piring 1 mangkok. 2 piring berarti 2X ditambah 1 mangkok 1Y sama dengan 84 ribu rupiah. Ini persamaan kedua. Dari sini kita sudah mendapatkan 2 persamaan. 3X plus 5Y sama dengan 168 ribu dan 2X plus Y sama dengan 84 ribu. Nah, salah satu variabel ini memiliki koefisien 1 nih. Salah satu variabel memiliki koefisien 1. Maka akan lebih mudah jika diselesaikan dengan cara substitusi. Apa yang punya koefisien 1 di situ? Y. 2X plus Y sama 84 ribu. Y-nya koefisiennya 1. Jadi kita substitusi kayaknya asik. Nah, untuk substitusi kita ganti dulu nilai Y-nya ini dengan X. Jadi 2X plus Y sama dengan 84 ribu. Y sama dengan kedua ruasnya itu kita kurangi dengan 2X. Y sama dengan 84 ribu kurang 2X. Nah, kita dapat nilai Y-nya. Nah, nilai Y ini kita substitusikan di persamaan pertama. Jadi persamaan pertama tadi kita punya 3X plus 5Y sama dengan 168 ribu. 3X plus 5 kali Y-nya kita ganti dengan yang tadi 84 ribu dikurangi 2X sama dengan 168 ribu. Kemudian kita selesaikan. 3X tambah 5 kali 84 ribu sama dengan 420 ribu. 5 kali negatif 2X sama dengan negatif 10X sama dengan 168 ribu. Kita lihat di situ ada, kita bisa sederhanakan, ada koefisien X-nya 3X dikurangi dengan 10X. Kemudian agar lebih sederhana lagi, ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan 420 ribu. Jadi 420 ribu yang sebelah kiri jadinya 0, habis. Jadinya 420 ribu yang ada di kanan. 168 ribu dikurangi 420 ribu rupiah. 420 ribu. 3X dikurangi dengan 10X sama dengan negatif 7X. Sama dengan 168 ribu kurang 420 ribu sama dengan negatif 252 ribu. Jadinya kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Jadi 7X sama dengan 252 ribu. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan positif 7, maka X sama dengan 36 ribu. Maka harga piring, satu piring itu adalah 36 ribu rupiah. Nah, sekarang kita mau cari harga mangkok. Harga mangkok ini sebenarnya tidak terlalu jauh lah dengan piring, orang modelnya sama sebenarnya. 2X kita masukkan di persamaan yang kedua. 2X plus Y sama 84 ribu. X-nya kita ganti dengan 36 ribu. 2 kali 36 ribu plus Y sama dengan 84 ribu. Sama dengan 72 ribu tambah Y sama dengan 84 ribu. Y sama dengan 84 ribu kurang 72 ribu. Y sama dengan 12 ribu.
Jadi piring tadi harganya 36.000, mangkoknya 12.000. Ini mangkok cukup murah ya. Mangkok kalau ditambah bakpia baru mahal. Bakpia mangkok terkenal di Malang, mahal itu. Jadi semangat terus untuk belajar matematika, karena dengan matematika hidup akan menjadi lebih mudah. Nah teman-teman, sudah menyimak penjelasan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 5 tahun yang lalu, umur Dedi 7 kali umur Andi. Sedangkan 20 tahun yang akan datang, umur Dedi 2 kali umur Andi. Benarkah sekarang umur Dedi lebih tua 30 tahun dari umur Andi? Tunjukkan perhitunganmu. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut: s.id/surveybdr atau lewat survei SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456. Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya. Yuk, lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 dengan mengandalkan